Namaku Balkis Zakia Malika, biasa dipanggil Balkis. Sekarang aku menjadi ketua umum di LKS. Apa sih yang kakak ketahui mengenai kesetaraan gender dalam dunia kampus gitu? Oke, mungkin berangkat dari konsep kesetaraan gender dulu kan. Itu kan karena ada budaya patriarki yang mengakar di masyarakat kita, akhirnya perempuan itu seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan ataupun pekerjaan ataupun kesempatan-kesempatan lainnya yang seharusnya bisa mengeksplor dirinya gitu. Makanya ada kesetaraan gender ini dan di mana perempuan bisa memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Pokoknya kita sama-sama mendapatkan kesempatan yang baik gitu dalam masyarakat. Kalau di konteksnya di organisasi, berarti kan entah dia posisinya sebagai apa, sekretaris, bendahara, ketua umum, itu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang sama. Halo semua, aku Satya yang sekarang ini memiliki jabatan sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNSUD, dan aku sendiri adalah mahasiswa angkatan 2019. Terima kasih Kak. Terkait untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Kak Satya ketahui mengenai kesetaraan gender, utamanya dalam dunia perkuliahan? Kesetaraan gender di dalam lingkungan kampus, khususnya organisasi kampus ya. Menurutku ini merupakan suatu kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan ataupun hak-haknya sebagai seorang organisatoris agar dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial, serta segala macam dinamika yang ada di dunia perkuliahan maupun organisasi kampus. Faktor apa sih yang menyebabkan ketidaksetaraan gender itu masih berkembang luas di organisasi kampus? Ya, faktor-faktor yang ada menurutku itu yang pertama, ketika kita berbicara tentang stereotip, di mana perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang emosional, cengeng, dan tidak tahan banting ketimbang laki-laki. Lalu faktor selanjutnya adalah adanya subordinasi, di mana subordinasi ini memperlakukan perempuan untuk dinomorduakan, dan perlakuan subordinasi ini beranggapan bahwasanya laki-laki lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin di masyarakat dan perempuan hanya pantas untuk menjadi pemimpin hanya kepada sesamanya, yaitu sesama perempuan saja. Dan faktor terakhir menurutku, dan ini salah satu faktor utamanya sih menurutku, adalah masih adanya budaya patriarki yang beredar di masyarakat, di mana budaya patriarki ini beranggapan bahwasanya kaum laki-laki secara kodrat lebih memiliki superioritas ketimbang kaum perempuan. Seperti itu sih kalau dari aku. Lebih prefer Sam karena dia tuh laki-laki kan, lebih tegas, terus lebih dapat diandalkan gitu. Tapi ya bagus juga kok kalau misalnya Rizka itu yang jadi pemimpin, dia kan perempuan tapi juga bisa diandalkan sama bawah. Tapi ya mending cowok lah, cewek itu ya dia pasti tuh lebih emosional dan juga mentalnya tuh kelakuan. Gimana jadinya kalau nanti organisasi kita dipimpin sama cewek, bakal berubah pasti nggak sih? Ya nggak gitu juga, cewek kan mentalnya juga nggak selamanya lemah, mereka juga kuat. Apalagi si Rizka buktinya dia menunjukkan kalau dia mampu buat bertanggung jawab di organisasi ini. Buktinya dia mau mencalonkan diri walaupun dia tahu kalau lawannya itu si Sam laki-laki. Aku jadi bingung nih guys, mau pilih siapa. Di satu sisi
cowok itu kan dia katakan lebih tegas, lebih berani, lebih punya solusi, sedangkan cewek itu kan juga punya keunggulan gak sih, mereka lebih teliti dan lebih rajin gak sih. Kalau jadi pemimpin kan kelihatan baik gitu ya. Udah sih pilih sama aja ya. Lagian ya, nggak ada sejarahnya dari dulu organisasi kita dipimpin sama cewek. Coba kalau dipimpin sama cewek, bisa-bisa kayak enggak banget deh, mendingan cowok aja. Selama ini toh kita dipimpin sama cowok, itu selalu berjalan dengan lancar, nggak ada gangguan. Bahkan organisasi kita bisa menjadi seperti ini ya karena pemimpinnya cowok. Tapi ya kalau menurut aku bukannya kita sebagai sama perempuan itu harusnya memberikan peluang gitu loh buat perempuan gitu. Ya contohnya di sini itu Rizka ya. Kita tuh harusnya mendorong Rizka buat dia menunjukkan kalau dia itu mampu jadi pemimpin di organisasi kita. Apalagi kalau kita tahu kan Rizka itu juga anaknya telaten, teliti, terus berwibawa juga, bisa diandalkan juga. Apa salahnya sih kalau kita mendukung kesetaraan gender di organisasi kampus kita? Kayaknya aku udah tahu deh pilih yang mana. Kayaknya aku pilih Rizka aja deh. Soalnya kan juga gimana ya, di kaum organisasi kita tuh perempuan tuh dikeduakan guys. Dan lebih-lebih tuh kalau mereka tuh cuma jadi sekretaris bendara gitu. Kita juga butuh perubahan kayak pemimpin yang baru yang nggak pandang gender gitu, kayak ya semuanya punya kesempatan buat jadi pemimpin. Iya sih, lagi pula kalau kita nggak coba dan kita nggak mencoba ada pemimpin perempuan, kita juga nggak bakal tahu organisasi kita itu bakal jauh lebih baik atau jauh lebih buruk gitu. Ya udah deh, kalau gitu kayaknya kita beda pendapat ya. Tapi it's okay sih kalau beda pendapat, kan kita punya hak untuk pendapat. Yang penting kita jangan lupa besok buat voting, oke? Oke. Gotta change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Siap teman-teman, perkenalkan di sini saya Samsudin dari Fakultas Hukum. Di sini saya sebagai calon ketua IPA Fakultas Hukum 2021-2022. Jadi saya akan memaparkan visi-misi dari saya, yaitu visi untuk memperkuat solidaritas dan penguatan untuk menjaga, melestarikan dan daya alam. Kemudian visi menjadi organisasi mahasiswa pecinta alam yang unggul dan berkualitas, meningkatkan peran aktif kelompok pecinta alam dalam menanggapi masalah-masalah lingkungan dan ikut berperan aktif dalam upaya menjaga dan melestarikan alam serta menghasilkan prestasi yang akan membentuk kepribadian dan karakteristik melalui kegiatan pecinta alam. Sekian visi misi saya, semoga teman-teman dapat memberikan kepercayaan kepada saya dan mendukung saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Trisnawati dari Fakultas Hukum Angkatan 2021. Di sini saya mencalonkan diri sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam. Nah, di sini saya memiliki visi misi. Yang pertama, visi menjadikan mahasiswa mempunyai kepekaan, pengetahuan mengenai alam dan sosial masyarakat. Yang kemudian pelaksanaannya saya memiliki 3 misi. Yang pertama, menjaga pelestarian lingkungan melalui pergerakan masyarakat. Kemudian kedua, menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan yang kritis untuk memajukan pelestarian alam. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Nah, sekian visi misi dari saya. Semoga kalian semua dapat mempercayakan tugas ini kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri acara pembacaan visi misi untuk calon ketua himpunan mahasiswa pecinta alam. Selanjutnya, setelah dilakukannya pembacaan visi misi, kita akan lanjut pada acara. Oke, baiklah teman-teman semuanya, setelah dilakukan voting, maka kandidat yang mendapatkan 21 suara
dan kandidat Rizka mendapatkan 23 suara. Dari hasil pemungutan, maka kandidat yang memenangkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam adalah Saudara Rizka. Kepada Saudara Rizka, menjadi kedua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memilih saya, dan semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya juga tetap meminta bantuan teman-teman untuk menjadikan himpunan ini menjadi himpunan yang sangat berkualitas dan terbaik untuk kampus ini. Terima kasih. been